Halo semuanya, selamat datang di acara kami. Apa acara kami ini? Cangcimen. Cangcimen itu seperti apa sih, Adisti? Cangcimen itu setahu aku tuh kan kacang kuaci permen ya. Oh, Tapi kayaknya di soalnya- sini beda nggak sih? Beda Ya kan? dong. Harusnya beda dong. Bukan dong, bukan seperti itu dong. Lebih asik kan harusnya. Cangcimen. Cangcimen adalah salah satu proker hima yang gunanya untuk menyebarluaskan wawasan di seputar manajemen. Tentunya dengan membawa pembicara yang asik, panas, hot, dan sangat sensasional. Betul gak, Adisti? Betul banget, panas banget. Oh my god, apalagi ini kita mau UTBK dan Bener. lain-lain kan. Kalian Bener pasti banget. nyiapin ini kan. Kalian Penasaran yang mau kan? masuk manajemen harus banget nonton ini. Iya, nggak sih? bener banget dong. Biar kalian tidak blank nanti pada saat waktu manajemen, ya kan? Masuk manajemen nggak tahu apa-apa ya. Harusnya nonton ini ya. nggak Iya tahu. dong, Nah. biar wawasannya makin luas, jadi kalian makin siap dan kalian nanti waktu kuliah udah, wah ready banget pokoknya ya Bener kan? banget. Kayak kita banget gak sih? Bener Ready banget. banget. Tapi nih, sebelum kita mulai, tidak afdol dong kalau kalian tidak tahu siapa kita. Oh iya dong, Bener dong. harus tahu dong dia Harusnya. siapa, kita kan orang penting. Bener banget, sangat penting. Oke, mungkin dari aku ya. Boleh banget. Perkenalkan semuanya, namaku Tio Zulfa Azimata Rusdi dari Manajemen 21. Dan aku Adisti Cahyanindya Kusumandaru dari Manajemen Angkatan 21. Oke, Kita santai-santai aja deh yo. Iya, iya, Kita bener. ngobrol aja kayak santai Bener. aja ya, biar Kita kalian nih juga ngobrol-ngobrol. nontonnya tuh juga biar santai juga gitu. iya, benar sekali. Dan kita juga, masa kita cuma berdua doang sih yo? Oh ya enggak, kan tadi kita sudah bilang ada Oh iya pembicara. bener ada pembicara. Aku yang lupa deh kayaknya. Oke. Jadi pembicara kita itu yang spesial banget dan dia tuh, Bener, dia bener. tuh dulu apa sih ya? Aduh aku tuh Wah, jangan. Aku tuh deg-degan gitu loh. Ini kan? jangan nanti aja. Oh iya iya. Oke, Surprise oke. buat kalian Surprise, ya. surprise. Surprise banget. Kita kayaknya nggak lama lagi nggak sih? Iya, iya. Langsung kita perkenalkan aja. Mungkin bisa Oh iya. Oh, diperkenalkan dirinya. Oke. Monggo. Yang mana nih? Di sini. Oh, iya. sini. Di sini. Oke, namaku Han Ji Pyong, lahir di Seoul, umur 34 tahun. Saat ini kerjanya sebagai manajer investasi. Enggak canda. Nah, namaku Fikri Nanda Ado, kalian boleh panggil Ado. Fikri, Nanda, Nando, kakak, abang, sayang juga boleh. Cuman kalau sayang jangan, karena nanti ada yang marah ya. Guys, udah sold guys. Sold out. Bye bye. Enggak. Aku dari manajemen 2019 dan sekarang aku lagi ambil konsentrasi manajemen keuangan. Wah. Jadi kalau kalian suka keuangan, kita bisa ngobrol bareng. Aku sukanya uangnya sih mas. Mau? Wah. Bisa diomongin lagi nih nanti. Makanya masuk manajemen. Oh iya, karena kita bakal banyak memanage keuangan. Benar sekali. Betul banget. Bisa manage keuangan, bisa Bener. manage ayam. Waduh. Bisa kan? Oke, itu pasti Oke. Itu adalah sebuah informasi menarik ya teman-teman ya. Karena kita di manajemen juga bisa memanage bagaimana relationship kita ya. Ya, betul banget. Oke, kalau gitu mungkin kita panggil sayang aja ya. Halo sayang. Oh enggak dong. Boleh live gak? Tolong. Enggak dong. Oh, jangan dipanggil sayang, panggilnya oke, kita panggil Mas Ado mungkin ya. Boleh. Mas Ado. Oke, Mas Boleh. Ado. Aku sempat tahu Mas Ado ini pernah menjabat sebagai salah satu kahima di tahun 20. Nah, sekarang kan mungkin jabatannya sudah habis. Iya. Apa sih kegiatannya Mas Ado sekarang ini? Kok saya sakit ya? Jabatannya udah habis ya? Iya bener sih. Udah sertijab juga emang. Emang iya. Dan mungkin sedikit ralat, aku bukan 20 tapi 21. Oh, 21. Periodenya ya. Oke. Jadi aku megang untuk KIMA periode 21 dan memang benar. Dan alhamdulillah waktu tahun 2021 kemarin aku jadi ketua himpunan mahasiswa S1 manajemen dan ya lumayan banyak suka dan duka lah ya ketika menjalankan itu. Sekarang duka. Luar biasa sekali. Terlalu tisu guys. Gak. Tapi pasti banyak sukanya dong ya harusnya. Oh iya dong. Kan nyaman Of kan course sama dong. manajemen. Jadi ketua itu menyenangkan guys, gitu. Dan banyak banget benefitnya. Bener banget. Jangan lupa ya nanti terusin jejaknya Mas Ado. Ditunggu. Ditunggu banget loh. Oke, sekarang ini Mas Ado sedang menjalani semester berapa kira-kira?
berat ya mau ngomong ya. Karena ketika saya harus mengatakan saya semester berapa itu menandakan saya sudah tua. Dan sudah memulai memikirkan masa depan. Oke. Mungkin jika tidak bisa disebutkan nominalnya, mungkin di semester 2 ini, semester genap. Ya, semester genap. Ya, semester genap tahun ketiga. Hitung sendiri ya. Semester genap tahun ketiga. Suka dan dukanya dong selama menjalani proses perkuliahan. Suka dan duka ya. Kita ceritakan dukanya dulu. Benar. Oke, boleh. Karena harus happy ending dong. Oh iya, betul, benar. setuju. Ya, ya. Kalau kita ngomongin duka, banyak ya, paling dimarahin dosen ya. Itu ya pasti ada lah. Sepertinya Iya. semua mahasiswa Iya, mengalami hal jadi seperti kita itu. juga, biasa lah, kan? dikatain dosen dan sebagainya itu hal yang biasa. Benar. Cuman hanya itu aja sih untuk dukanya ya. Tapi kalau sukanya sih banyak banget ya, apalagi aku juga di organisasi dan juga ikut banyak kepanitiaan gitu. Jadi ya banyak memori-memori yang terbentuk gitu, mulai dari kepanitiaan. Mungkin nanti buat teman-teman 2021 bakal ngejalan yang namanya Emlik. Ya, benar. Itu dulu ya aku pengen sombong aja sih, Emlikku offline ya. Gitu. Oke. 2020 haha kasih yang kamu. Kita Aku cukup offline. pasrah dan berdoa ya seperti Iya. Aku sih offline ya, kita rame gitu ya. mungkin tidak bisa ditekankan lebih lanjut. Maaf. Karena aku bangga banget. Iya. Pride. Iya, emang ya. pride emang. Oke. Kalau di manajemen ini ada slogannya loh. Oh iya. Nanti biar tidak kaget namanya Spirit, Unity, and Pride. Dan ada gerakan tangannya itu Spirit, Unity, and Pride. Oh iya. Jadi kalau kita ngomongin sukanya emang banyak yang mulai dari kepanitiaan dan lain-lain. Apalagi ketika di organisasi juga pernah menjabat sebagai pimpinan organisasi, tentunya itu banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari ya. Mulai dari cara memanage sebuah kelompok dengan jumlah yang besar, gitu ya. Terus aku juga belajar cara memanage teman-temanku dan kita kerja sama tim juga sebagai sebagai penanggung jawab untuk proker-proker besar gitu ya. Karena kan jadi Kahima itu untuk seperti proker-proker ini kan juga akan bertanggung jawab. Kalau misalnya ada kesalahan apapun atau kekeliruan apapun juga aku yang bertanggung jawab. Jadi itu juga banyak memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga sih. Terutama juga ketika kalian jadi ketua Hima itu juga belajar cara berkomunikasi dengan dosen, dekan dan sebagainya. Iya, betul. Jadi pengalaman itu bakal bermanfaat banget ya kan? Banget guys. Jadi kalian Jadi untuk kalian semua ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena Betul. kita tidak tahu apa hasil dari proses yang akan kita jalani. Betul. Gila, tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan. Iya, tepuk Oh ya dong, ulang Bertio. Oh my god. Oke. Insightful banget ya, jadinya kesini ya. Mungkin di pikiran kalian, aku mau nyoba nih seperti apa sih, tapi aku belum ada pandangan dan belum ada ilmu. Mungkin dari Mas Ado nih bisa di-sharing dong, kayak tips dan keperluan apa saja sih untuk bisa kita menjadi seorang pemimpin seperti itu, Mas. Sebenarnya kalau orang bilang seorang pemimpin harus punya jiwa leadership, harus punya kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Untuk leadership, untuk komunikasi dan sebagainya itu bisa diatur ya, bisa dilatih lah kalau bilang kita. Dimana paling penting adalah tanggung jawab, gitu ya, tanggung jawab dan komitmen sih. Karena ketika kita punya tanggung jawab itu apapun yang kita lakukan, gitu ya, meskipun kita ibaratnya kita nggak punya bekal, kita pasti punya apa ya, ibaratnya moral pressure lah. Kalau misalnya masa iya aku nggak bisa, padahal aku seorang ketua. Iya. Dan kalau kita ngomong komitmen berkaitan dengan apapun yang ada di depan kita gitu loh. Karena ya hidup kan nggak cuma ada di atas tapi juga di bawah. Maksudnya ada lika-liku kehidupan, ada gampang ada susahnya gitu. Benar sekali. Jadi buatku ketika kalian punya komitmen itu untuk melewati itu semua, kalian akan tetap bisa kuat gitu. Karena kalian punya komitmen untuk jadi seorang ketua yang baik gitu. Itu sih. Jadi menurutku untuk apa ya, ibaratnya kelengkapan lain-lain seperti leadership, komunikasi dan sebagainya itu adalah sebuah komponen tambahan gitu. Bukan komponen utamanya. Komponen utamanya itu komitmen dan tanggung jawab sih buat aku. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin dari poin yang saya dapat, mungkin kalian bisa terapin ya nanti. Jika kalian ingin menjalankan sesuatu, mungkin dijalani dulu. Komitmen lebih penting. Kalian tuh ketika sudah berjalan di tengah-tengah, kalian pikirin, apa sih yang buat aku memulai ini?
Maka nanti semoga bisa menjalani tetap ya, berlanjut ya. Yoi. Komitmen yang penting. Semangat terus guys. Yuk. Ya semangat. Oke Mas, jadi dulu waktu masuk manajemen UNER tuh kalau boleh tahu ya dulu kayak nilai-nilai kesehariannya Mas tuh kayak apakah emang memadai juga atau harus yang bagus banget buat masuk manajemen UNER atau kita hanya perlu pokoknya berusaha dan berdoa gitu Mas? Tentunya kalau masuk nggak cuma masuk manajemen lah ya, Bener. Oh, itu iya, lah ya. betul. Iya. Itu ya pasti juga harus belajar dan harus berdoa gitu. Itu udah pasti lah. Cuman kembali lagi ada satu hal yang paling ditekankan adalah kerja keras ya. Karena kerja keras itu determinan mungkin 99% gitu. Tapi 1%-nya adalah faktor luck. Dan perlu kalian ketahui ketika mungkin ya buat teman-teman di luar sana yang 2020 sekian lah ya yang nanti mau masuk manajemen atau mau masuk manapun lah yang sekarang lagi tahun akhir kelas 12 gitu ya, itu kayak aku udah kerja keras tapi nanti misal mereka gagal, aku cuma mau ngejelasin satu poin bahwa ingat meskipun kalian sudah melakukan 99% itu pasti ada 1% determinan yang cukup penting, yaitu apa? Faktor rezeki lah. Jadi aku bisa katakan kalian nggak perlu berkecil hati lah ya kalau gagal gitu, karena gagal itu adalah suatu apa ya, bisa katakan proses dalam sebuah pendewasaan kalian gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kalian gagal, go on, tetap go on, karena nggak ada salahnya untuk kita gagal. Benar banget. Karena ketika kita gagal pun dan kalian berusaha, karena berusaha itu setidaknya ketika kalian jatuhnya ke depan. Jatuh ke depan. Luar biasa. Diving. Ya. Jadi, menyelam ya. Jadi dan kalau misalnya kita ngomongin soal apa nilai, sebenarnya ini ada cerita menarik ya dari aku. Oke. Aku tuh masuk di manajemen itu mandiri gelombang 2. Ya, which is itu tuh aku masuk mandiri cuma dari UKA sama ini nilai UTBK. Wow. Nah, menariknya adalah nilai UTBK aku ini ditolak sama sosiologi UNER yang ibarat grade-nya jauh lebih rendah daripada manajemen. Benar. Nah, sedangkan pada saat itu uang pangkalku yang tak kasih ke UNER itu ada di nominal batas bawah. Jadi itu kayak udah aku bisa katakan gambling banget. Tapi pada faktanya kenapa aku malah keterima? Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kembali lagi yang aku bilang tadi, ada 99% dan 1% itu berarti faktor rezeki. Nah itulah yang menyebabkan apa aku bisa masuk manajemen. Karena apa? Ya 99% nya aku usaha terus dan 1% nya memang rezekiku ada di manajemen. Itu sih pesan Luar biasa Nah, sekali. itu tuh pesannya. Kalian tuh harus tetap berusaha sekuat tenaga dan jangan lupa juga berdoa. Tapi di luar itu semua kita harus pasrah, kita ya jalani aja, terima hasilnya dan itu balik lagi ke hoki nggak sih Mas? Benar banget. Kalau emang kalian tapi tetap berusaha sih, usaha tuh nomor 1. Benar. Tapi ya hoki, ya siapa tahu kan ya. Ya, benar. Terus apa sih yang membuat Mas Ado ini tertarik akan bidang studi manajemen di UNER lagi? Mungkin bisa diberitahu? Manajemen ya. Kalau aku tuh sebenarnya sedikit cerita, manajemen itu bukan tujuan utamaku sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi aku dulu tuh anaknya adalah sosial politik banget. Wah. Dulu pengen masuk HI. Gitu. Iya. Aku kayak apa ya? Yang aktivis banget lah. Pengen kayak aktivis banget. Apalagi dulu sempat ada kasus ketika ya kasus politik DPR dan sebagainya. Aku nggak mau nyebut di mana, nanti wiu ya. Iya. Jangan nanti diketok. Jangan ini. Bakso gitu ya. Jadi makanya pada waktu itu aku pengen banget terjun ke situ dan aku pengen mengamati politik secara langsung. Cuman rezekiku ada di manajemen dan kalau misalnya ditanya, berarti kalau misalnya nggak suka kan ada kemungkinan Mas Ado bisa ngulang. Nah, yang menjadi alasanku untuk tidak mengulang adalah ketika aku benar-benar menyadari udah kuliah 1 semester, aku akhirnya ngerasa bahwa manajemennya kayak cocok banget buat aku gitu. Dengan tipikal orang yang seperti aku gitu. Dan manajemen itu kita ilmu terapan yang paling dasar lah ya. Kita semua butuh manajemen gitu, apapun itu bidang kerja kita gitu. Jadi buatku kenapa aku suka manajemen ya
karena ilmunya bisa dipakai orang gitu sih. Oke, itu kurang lebih sama sih ya. Kalau aku boleh cerita dikit nih ya, dulu aku juga awalnya tuh pilihan pertama bukan manajemen sih. Dulu aku suka banget sama ilmu komunikasi, ya kan. Terus habis itu, tapi ya ternyata ya gimana ya, keterimanya udah di sini, udah dijalani juga. Ya udah, aku juga santai-santai aja, terima-terima aja, ternyata nyaman-nyaman aja, enjoy, bisa aktif juga. Berarti emang rezekinya di sini, berarti kita dikasih jalan di sini. Kita pasti bisa sukses juga kok di sini, ya kan? Betul. Jalani aja dulu. Yo, Hey. jalanin aja dulu. Kalau hubungan jangan ya, Jangan. jangan nanti iya. toksik. Nah, kalau hubungan harus diperhatikan dengan baik teman-teman ya. Benar. Jangan sampai Anda semua kalau punya doi ya, harus jelas hubungannya. Kalau nggak jelas jangan. Buang waktu Anda semua. Jangan. Ya, lebih baik Anda jomblo daripada sakit hati. Betul, setuju. Tahun 2022 masih jadi badut. Loh, Gak itu. zaman lagi. Gitu ya. Jangan. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin ada lagi nih Mas. Apa sih yang spesial gitu dari manajemen UNER nih? Wah, manajemen nih. Apa ya yang buat beda gitu dari yang lain? Mahasiswanya asik-asik dong pastinya. Pasti dong. Mas Ini Ivan contohnya. asik. Iya, kita berarti gak asik banget. Ya. Asik-asik lah gitu. Manajemen UNER asik-asik gitu anaknya. Kalau spesial manajemen UNER itu juga apa ya? Diisi oleh pengajar-pengajar yang sangat profesional pasti dan berpengalaman ya. Pengalamannya juga luar biasa banget dan ada juga beberapa yang jadi konsultan di pemerintahan juga ada yang pernah pegang proyek-proyek besar di perusahaan-perusahaan gede. Jadi menurutku manajemen UNER itu diisi oleh pengajar-pengajar yang luar biasa. Jadi Luar biasa sih. nggak ada yang perlu disesali sih kalau udah masuk manajemen UNER ya. Benar. Karena aku yakin kalau lulus dari manajemen UNER pasti kita bisa menjadi seorang lulusan yang luar biasa. Yakin sih. Itu Yakin juga banget. semoga jadi doa, amin ya. Amin. Semoga bisa tercapai mimpi-mimpi kita semuanya. Oh iya, Mas, mungkin kalau misalnya haus nih, monggo aja Mas, diminum Oh, iya. aja. Ah, iya. Nih minumanku kok tinggal segini ya? Iya, gak apa. Udah bocor dulu. Siapa yang ya? bocor nih? Waduh. San bocor. Nggak perlu sungkan-sungkan. Nggak perlu Oh, sungkan. enak nih. Minum aja. Stay kopi-kopian jangan lupa. Rafida Rafid 500.000 buat saya. Langsung ya, langsung. Jangan lupa dicek ya IG-nya. Apa Adisti? Kopian. @staykopi.kopian. Jangan lupa dicek, langsung beli. Udah deh, pokoknya ini pasti enak, seger. Aduh, Cocok menemani malam-malam galau kalian. Ya. mungkin galau tugas. Galau nih. tugas. Galau tugas. Cowok cewek itu nggak perlu digalauin. Ngapain? Doi itu nggak perlu galauin, guys. Kopi menemani. Yo, kopi. Stay kopi-kopian. Emang yang paling setia kan kopi. Kopi. Iya, udah sama. Anda kopi. mau kopi? Stay kopi-kopian. Yoi. Oke, jadi gini Mas, Ya, gimana nih? kan udah semester genap nih. Terus habis itu Ya. tahun ketiga, udah biar kita kayak ngitung aja ya. Yoi. kita nggak usah Hitung sebut. sendiri, nggak usah sebut. Heeh. Nggak usah sebut. Kalian kan latihan UTBK kan, ya udah hitung sekarang juga. Heeh. Nah, itu mungkin ada apa ya, kayak mata kuliah gitu yang Mas favoritin gitu apa aja tuh? Oh, favorit ya. Heeh, dari semester 1 sampai Eh, sekarang. Semester 1 aku tuh suka sama ekonomi mikro. Kalau Oke. kalian itu kayaknya udah digabung ya? Iya, Tahun kita 2021 udah ya? Sudah. Nggak bisa. Aku dulu dibagi tuh, mikro makro. Mikro, makro ya lumayan. Terus aku suka materi apa ya? Pengantar bisnis tuh ya Ya. pasti kita Suka juga. sekarang. Iya, suka. Sekarang kan kita juga belajar tentang bisnisnya. Iya. Kalau semester 1 sih itu ya. Cuman kalau semester 2 aku suka yang namanya komunikasi bisnis. Kayak kalian belum dapat. Belum. Itu komunikasi bisnis itu asik karena apa? Kita banyak lebih ke praktek. Dulu ada sedikit cerita. Jadi komunikasi bisnis itu nanti kalian itu bakal tugasnya suruh meranin atau main role play. Oke. Yes, aku dulu nge-role play jadi direktur MSDM, Wow. manajemen sumber daya manusia. Dan pada waktu itu aku harus memperkenalkan instruktur apa ya, kayak translator lah ya, Oke. translator dari Turki gitu. Jadi ceritanya itu anak-anak, bukan anak, maksudnya
maksudnya pegawai-pegawaiku tuh mau tak berangkatin ke Turki Wow. gitu. Dan aku harus main role play sebagai seorang manajer gitu, sebagai seorang direktur MSDM. Oke. Nah, cuman itu banyak banget gitu permain role play-nya, dan itu menurutku yang paling asik. Dan kalau udah biasanya di week 14 sama 15 itu nanti ada lomba debat. Dan kalau udah lomba debat itu, tapi waktu aku itu kan sedih ya guys, waktu aku sudah kena corona ya. Emang corona ini ya. Iya, Emang corona itu Yang kerok. yang kerok. Nah, aku waktu itu lomba debatnya nggak terlalu panas, cuman aku yang dengar dari teman-teman 2018 itu lomba debatnya luar biasa banget gitu. Dan kalau kelas yang menang itu semua kelas, satu kelas itu nilainya auto A. Wow. Itu yang aku paling tahu, dan itulah yang asik dari komunikasi bisnis. Selain itu KWU, kalian udah dapat KWU kan? Iya, Iya, benar. udah. Nah, KWU tuh asiknya karena kita belajar untuk wirausaha ya. Bener, dan langsung dipraktekkan. Betul, jadi aku asik aja gitu kerja sama teman-temanku jualan. Dulu aku jualannya di, kalian tahu Taman Bungkul? Oh, Udah iya. tuh nawar-nawarin tuh, mas, mbak beli mas gitu, kayak gitu. Jadi aku merasa aku belajar jadi salesnya motor ya. Sales motor yang jalan-jalan sama bagi musuh. Nah ya kayak gitu. Itu yang aku pelajari juga. Terus ekonomi moneter kalau udah dapat ya. Udah. Ekonomi moneter tuh asik juga, dan kebetulan juga dosenku juga enak pada waktu itu. Semester 2 enak-enak sih menurutku ya, dan alhamdulillah juga menimbulkan kesan yang bagus juga sih dia. Cuman kalau mata kuliah paling favoritku sebenarnya di analisis laporan keuangan, manajemen investasi sekarang, terus seminar aku suka seminar manajemen keuangan itu karena kita belajar MK dari mulai kalian semester 3 awal-awal sampai kita semester 4 akhir-akhir. Terus semua mata kuliah di semester 6 aku suka semua. Jadi tolong Bapak Ibu nilai A buat saya ya. Tolong. Karena suka semua ya. Karena jadi suka boleh semua. lah dibantu. Saya selalu bersemangat kalau kelas Bapak Ibu. Tolong. Manajemen UNER kalau matkul pasti selalu diperhatikan. Oh, selalu. Selalu banget. Selalu itu. Karena asik loh. Asik gitu. Dosen-dosen kita itu asik semua teman-teman. Benar. Ya, dosen kita itu interaktif semua. Jadi kalau kalian nggak perhatiin tuh nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Betul. Cuma. Oke, tadi kan ini udah spesial banget ya, masukan-masukan dari Mas Adur, udah tahu beberapa tentang manajemen kan. Nah, boleh nggak sih Mas kayak sharing gitu untuk jadi anak manajemen nih? Emang harus ada kriteria khusus ya? Gimana ya Mas? Kriteria khusus maksudnya apa ya? Mungkin kayak sifat-sifat yang harus dipelajari, kayak aku harus suka bisnis, aku harus suka ini itu gitu. Enggak sih. Jadi kalau kita kuliah manajemen itu kan makanya di manajemen itu juga ada konsentrasi ya, ada keuangan, ada pemasaran, ada SDM, ada operasional sama kewirausahaan. Dan di masing-masing itu aku rasa sudah bisa mewakili minat dan bakat kalian gitu. Aku pribadi itu aku nggak terlalu suka yang berbisnis ya, maksudnya kayak berdagang jual barang gitu. Aku juga ada luar biasa. Jadi Luar biasa sih. nggak ada yang perlu disesali sih kalau udah masuk manajemen UNER ya. Benar. Karena aku yakin kalau lulus dari manajemen UNER pasti kita bisa menjadi seorang lulusan yang luar biasa. Yakin sih. Itu juga moga jadi doa. Amin ya. Amin. Semoga bisa tercapai mimpi-mimpi kita semuanya. Oh iya, Mas, mungkin kalau misalnya haus nih, monggo aja Mas, diminum Oh, iya. aja. Iya. Nih minuman kok tinggal segini ya? Iya, gak apa. Udah bocor dulu. Siapa ya? yang bikin? Bocor nih. Waduh. San bocor. Bocor. Nggak perlu sungkan-sungkan. Nggak perlu Oh, sungkan. enak nih. Minum aja. Stay kopi-kopian jangan lupa. Rafida Rafid 500.000 buat saya. Langsung ya, langsung. Jangan lupa dicek ya IG-nya. Apa Adisti? Kopian. @staykopi.kopian. Jangan lupa dicek, langsung beli. Udah deh, pokoknya ini pasti enak, seger. Aduh, Cocok menemani malam-malam galau kalian. Ya. mungkin galau tugas. Galau nih. tugas. Galau tugas. Cowok cewek itu nggak perlu digalauin. Ngapain? Doi itu nggak perlu galauin, guys. Kopi menemani. Yo, kopi. Stay kopi-kopian. Emang yang paling setia kan kopi. Kopi. Iya, udah sama. Anda mau kopi? Stay kopi-kopian. Oke, jadi gini Mas, Ya, gimana nih? kan udah semester genap nih. Terus habis itu Ya. tahun ketiga, udah biar kita kayak ngitung aja ya. Yoi. kita nggak usah Hitung sebut. sendiri, nggak usah sebut. Heeh. Kalian kan latihan UTBK kan, ya udah hitung sekarang juga. Heeh. Nah,
itu mungkin ada apa ya, kayak mata kuliah gitu yang Mas favoritin gitu, apa aja tuh? Favorit ya. Dari semester 1 sampai sekarang. Semester 1 aku tuh suka sama ekonomi mikro. Kalau Oke. kalian itu kayaknya udah digabung ya? Iya, kita Sama udah ya? digabung. Sudah. Nggak bisa. Aku dulu dibagi tuh mikro makro. Mikro, makro ya lumayan. Terus aku suka materi apa ya, latar bisnis tuh ya Iya. pasti kita Suka juga. salah. Iya, suka. Karena kan kita juga belajar tentang bisnisnya. Iya. Semester 1 sih itu ya. Cuma kalau semester 2 aku suka yang namanya komunikasi bisnis. Kayaknya kalian belum dapet ya. Belum. Itu komunikasi bisnis itu asik karena apa? Kita banyak lebih ke praktek. Dulu ada sedikit cerita. Jadi komunikasi bisnis itu nanti kalian itu bakal tugasnya suruh meranin atau main role play. Yes, aku dulu nge-role play jadi direktur MSDM, manajemen sumber daya manusia. Dan pada waktu itu aku harus memperkenalkan instruktur apa ya? Kayak translator lah ya. Oke. Translator dari Turki. Gitu. Jadi ceritanya itu anak-anak, bukan anak, maksudnya pegawai-pegawaiku tuh mau tak berangkatin ke Turki. Wow. Gitu. Dan aku harus main role play sebagai seorang manajer, gitu, sebagai seorang direktur MSDM. Nah, cuman itu banyak banget gitu permainan role play-nya, dan itu menurutku yang paling asik. Dan kalau udah biasanya di week 14 sama 15 itu nanti ada lomba debat. Dan kalau udah lomba debat itu, tapi waktu aku itu kan sedih ya guys, waktu aku sudah kena corona. Emang corona ini ya. Emang corona itu. Yang kerok. Ya, nah, aku waktu itu lomba debatnya nggak terlalu panas, cuman aku yang dengar dari teman-teman 2018 itu lomba debatnya luar biasa banget gitu. Dan Oke. kalau kelas yang menang itu semua kelas, satu kelas itu nilainya auto A. Wow. Itu yang aku paling tahu, dan itulah yang asik dari komunikasi bisnis. Selain itu KWU, kalian udah dapat KWU kan? Iya, udah. Nah, KWU itu asiknya karena kita belajar untuk wirausaha ya. Bener. Dan langsung dipraktekkan. Betul. Jadi aku asik aja gitu kerja sama teman-temanku jualan. Dulu aku jualannya di, kalian tahu Taman Bungkul? Oh, Udah tuh iya. nawar-nawarin tuh, Mas, Mbak, beli Mas gitu. Kayak gitu. Jadi aku merasa aku belajar jadi salesnya motor ya. Iya. Sales motor yang jalan-jalan tuh bagi musuh. Nah, ya kayak gitu. Itu yang aku pelajari juga. Terus ekonomi moneter kalau udah dapat ya. Udah. Ekonomi moneter itu asik juga, dan kebetulan juga dosenku juga enak pada waktu itu. Semester 2 enak-enak sih menurutku ya, dan alhamdulillah juga menimbulkan kesan yang bagus juga sih dia. Cuman kalau mata kuliah paling favoritku sebenarnya di analisis laporan keuangan, manajemen investasi sekarang, terus seminar aku suka seminar manajemen keuangan itu karena kita belajar MK dari mulai kalian semester 3 awal-awal sampai kita semester 4 akhir-akhir. Terus semua mata kuliah di semester 6 aku suka semua. Jadi tolong Bapak Ibu nilai A buat saya ya. Tolong. Karena suka semua ya. Karena suka boleh semua. lah, dibantu. Saya selalu bersemangat kalau kelas Bapak Ibu. Tolong. Manajemen UNER kalau matkul pasti selalu diperhatikan. Oh, selalu. Selalu banget. Selalu itu. Karena asik loh. Asik jujur. gitu. Dosen-dosen kita itu asik semua teman-teman. Benar. Ya, dosen kita itu interaktif semua. Jadi kalau kalian nggak perhatiin tuh nggak dapat apa-apa. Gitu. Iya. Betul. Cuma. Oke, tadi kan ini udah spesial banget ya, masukan-masukan dari Mas Adur, udah tahu beberapa tentang manajemen kan. Nah, boleh nggak sih Mas kayak sharing gitu untuk jadi anak manajemen nih? Emang harus ada kriteria khusus ya? Gimana ya Mas? Kriteria khusus maksudnya apa ya? Mungkin kayak sifat-sifat yang harus dipelajari, kayak aku harus suka bisnis, aku harus suka ini itu gitu. Enggak ya, enggak sih. Jadi kalau kita kuliah manajemen itu kan makanya di manajemen itu juga ada konsentrasi ya, ada keuangan, ada pemasaran, ada SDM, ada operasional sama kewirausahaan. Dan di masing-masing itu aku rasa sudah bisa mewakili minat dan bakat kalian gitu. Aku pribadi itu aku nggak terlalu suka yang berbisnis ya, maksudnya kayak berdagang jual barang itu. Aku jujur memang bukan suka yang seperti itu gitu. Kalau aku lebih ke arah jual jasa gitu. Nah,
Tapi ada beberapa teman-teman yang memang suka bisnis yang mau kalau mau masuk manajemen gitu. Jadi buat aku, karena aku mention di awal, manajemen ini kan ilmu fundamental ya, ilmu dasar. Jadi mau kalian sukanya apapun, kalian tetap butuh manajemen gitu. Jadi menurutku nggak ada kriteria khusus sih buat jadi mahasiswa manajemen. Oke. Apapun kalian suka, apapun bisa kok jadi manajemen. Background apapun kalian, mungkin kalian belum dapatkan sebelum masuk manajemen, tapi setelah masuk manajemen di situ kalian akan mendapatkannya. Betul. Iya, siapa tahu mau jadi pembisnis atau Benar. ya walaupun kalian nanti kerja itu juga ya nggak apa-apa sih, nggak harus jadi Iya. pembisnis Iya. juga. Ini Mungkin kan kalian luas. masuk manajemen terus lulus jadi penari, Nah, penyanyi. Oh, bisa. 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 Manajemen itu kan dibutuhkan di semua bidang ya. Benar Iya, sekali. betul. Karena penyanyi kan juga harus memanage suara kalian, Benar. memanage jadwal kalian itu juga perlu. Benar Jadi banget. nggak saklek gitu. Karena dimanapun tuh juga perlu ada tim dan kita tuh jadi bisa manage tim kita sendiri ya Oh, benar kan. sekali. Benar sekali. Berarti prospek kerjanya ini nggak kecil kan ya Mas ya, Benar. luas banget karena Luas itu dan pol. karena itu pengetahuan dasar lah ya, maksudnya kayak pembelajaran dasar. Jadi pasti dalam segala bidang, segala aspek itu juga butuh yang namanya manajemen. Betul. Gitu. Cuman nanti kalian bisa milih kan. Ada berapa ya Mas nanti Ada lima. penjuruannya? Ada keuangan, pemasaran, SDM, operasional sama KWU. Silakan kalian pilih sendiri-sendiri sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, nah itu teman-teman bisa disiapin kan ya. Siapin dong. Harus Ditunggu loh ya. Ditunggu banget. Nanti ketemu kita bertiga. Iya, nanti Mas Ado akhir-akhir. Kalau ketemu aku, kalau kalian pasti ketemu aku, jangan sih. Iya, kalau bisa Karena saya jangan. harapannya saya sudah lulus ya. Mohon maaf ya, saya sudah tua Bapak Ibu. Iya. Mungkin nanti ketemunya pas Mas Ado sudah menjabat di suatu instansi. Iya. Ataupun menjadi orang yang lebih sukses lagi nanti. Apa? Mungkin dia jadi speaker lagi kan di acara-acara manajemen lainnya. Oke, Karena acara bisa, manajemen, ya. acara manajemen nggak cuma Changcimen, ada banyak lagi. Nantikan acara-acara manajemen yang lain. Oke, terus mungkin ini bisa jadi sekalian closing statement juga buat Mas Ando ya. Aduh sedih banget, waktunya udah habis. Oh iya. Extend dong, extend lah. Kan nggak sih harusnya kayak kurang gini. Udah nyaman nih ngobrol nih. Iya. Alah, udah nyaman nih. Oke, mungkin Mas Ado bisa kasih pesan kesan terus juga pesan buat teman-teman yang lagi berjuang atau mungkin yang sudah masuk dan masih berjuang di dalam manajemen UNER-nya ini. Buat kita berdua juga boleh banget. Jadi silahkan Mas Ado. Oke. Buat kalian semua yang berjuang ya, buat adik-adik yang mau masuk. Adik, udah mau punya adik lagi ya lu? Adik-adik. Tua. Ya itu pertanda tua ya. Jangan kalian tidur sendiri lah ya. Jadi kalau buat kalian yang sedang berjuang, jaga semangat kalian, jaga kesehatan kalian, jangan lupa ini musim sakit ya, apalagi jaga kesehatan selalu, jangan lupa makan, jangan telat, minum vitamin ya. Terus satu pesanku yang tadi, kalau kalian sudah berusaha sebaik mungkin, cobalah untuk apresiasi kinerja keras kalian gitu. Aku punya saran buat kalian, jadilah orang yang lebih ke proses oriented. Karena jangan pernah terjebak pada statement hasil tidak akan mengkhianati usaha atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena menurutku itu adalah sebuah statement yang bullshit menurutku. Yes. Karena kadang memang banyak terjadi bahwa ketika kita sudah berusaha keras itu kita memang belum bisa mencapai keberhasilan kita atau goals kita. Cuman satu hal yang paling penting bahwa kita dimanapun, siapapun atau agama apapun yang mengajarkan, tidak ada yang mengajarkan kita untuk sukses. Tapi kita selalu diajarkan untuk bekerja keras. Jadi teruslah bekerja keras tanpa harus melihat hasil kalian seperti apa. Karena menurutku keberhasilan itu atau kesuksesan itu adalah sebuah hasil laten lah ya, bukan hasil utamanya. Jadi sukses itu muncul ketika kalian itu mencapai sebuah goals yang lebih besar. Jadi jangan pernah mengejar kesuksesan atau kebahagiaan karena itu semua adalah hasil dari sebuah tujuan yang lebih besar sih. Jadi buat aku carilah tujuan kalian di hidup ya sebesar-besarnya. Entah kalian mau mengabdi kepada masyarakat atau mau gimana, monggo apapun itu tujuan kalian. Yang penting satu hal, jangan pernah berhenti untuk bekerja keras dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Caranya supaya nyaman dan bahagia itu bukan dicari guys, karena kalau dicari ketika kita menemukannya maka kita akan sirna seketika. Tapi buatlah kebahagiaan dan kenyamanan itu ada selalu di sisi kalian. Betul. Nah, iya.
Quotes by Tio. Oke. Jangan lupa dikutip ya. Iya. Buat jadi contoh ya nanti, mungkin buat motivasi kalian nantinya ya, boleh banget dong. Iya, bener. Strip Tio 2022. Oke. Dia nantinya. Oke, mungkin sudah ya. Udah. Extend, ayo extend. Sedih banget gak sih? Tapi iya. mungkin tenang aja ya semuanya, karena masih ada beberapa acara kelanjutan. Dan jangan lupa ya untuk selalu dinantikan. Betul banget. Like, subscribe, jangan lupa. Oh iya, Subscribe, boleh, like, boleh. dan share serta komen, jangan lupa. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, follow. Follow. Oh iya, juga follow. Oke. Semuanya harus, terlebih lagi kalian calon-calon manajemen UNER, mahasiswa manajemen UNER harus banget dinantikan. Oh, iya. Oke, mungkin itu saja ya untuk acara pada kali ini. Mungkin bisa dilanjut kapan-kapan ya. Oke, untuk semuanya, sampai jumpa lagi di Cangcimen berikutnya. See you. Dadah.